Nah ini menarik Bu, policy Sumarekon Bu. Saya dengar ada policy anti selingkuh. Oh. Bener nggak Bu? Betul. Itu berlaku untuk siapa saja? Untuk siapa saja tentu. Untuk Iya, semuanya? semua. Sampai ke direksi? Iya, of course. Oke. Jadi nggak boleh selingkuh. Berani nggak? Gitu ya, tanda tangan nggak boleh selingkuh. Kalau selingkuh, Ya, apa itu konsekuensinya? tanpa pesangon dipecat. Dipecat. Perusahaan waktu itu udah 25 tahun, udah saking ada istilah jual rumah tuh kayak jual kacang goreng. Cepet habis. Sehingga karyawan juga merasa satu sombong, satu juga merasa udah puas diri. Jadi kita udah masuk ke comfort zone. Ya. Ya, kembali dalam Dai Talk dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Liliawati Raharjo. Ibu Lili, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami di sini. Terima kasih Dan juga. banyak mengenal Ibu sebagai seorang yang low profile. Jauh dari hingar-bingar, dengan bukti nyata, baik dalam profesional maupun juga dalam aksi sosial. Tapi kalau Ibu bisa pilih nih Bu, 3 kata yang paling menggambarkan seorang Liliawati Raharjo apa? 3 kata aja. Seorang yang tanggung jawab, Yap. penuh empati, Yap. orang yang pentingin keluarga sebetulnya. Oh, family first. Yes. Family first di sana. Ya. Ibu kalau tidak salah dengar dari cerita Ibu adalah Ibu sejak anak-anak sekolah ke luar negeri, berarti kuliah, baru Ibu fokus di Sumarekon. Iya. Berarti sebelumnya tidak fokus di Sumarekon. No. Nah, dari mana Bu value-value itu berasal? Saya merasa kalau udah berkeluarga ya tujuannya emang keluarga ya, anak-anak harus dididik dengan baik gitu ya. Saya juga nggak kasih anak-anak kecil-kecil udah keluar negeri. Jadi sampai lulus SMA baru dia bisa keluar negeri. Nah, sepanjang jalan tentu ajaran keluarga tuh penting sekali buat mereka. Yeah. Sehingga mereka tahu aturan, bisa ngertiin orang tua punya pemikiran orang tua. Dan juga setelah lulus juga kan papanya maunya dia lebih timur. Terus dia bukan ke Amerika, papanya bilang jangan rasa minder. Orang teman-temannya pada ke Amerika. Yeah. Nah, dia ke Taiwan. Ya jadi karena papanya yakin belakang hari pasti China kuat. Bisa ngomong bahasa Mandarinnya perlu di mana-mana. Jadi anaknya kecil-kecil dia lebih senang lebih ke timuran. Nah, itu ajaran itu kebetulan cocok ya, karena saya juga sekolah di Taiwan. Yeah. Tentu saya ngertiin, apalagi papa saya kan lebih dari dulu tuh baca bukunya Confucius terus. Dari kecil-kecil kita udah diajarin nilai-nilai. Yeah. Berarti itu yang membuat Ibu dengan Pak Sucipto seperti tim dalam segala hal ya Bu? Tim dalam pekerjaan, tim dalam keluarga, dalam mendidik anak, semuanya Mestinya sejalan. sih ya, kalau bisa dibilang begitu ya. Iya. Okay. Selalu Pak Cipto sama saya tuh satu suara sih. Selalu. Berarti konflik dalam rumah tangga biasanya Bu, biasanya sih saya nggak tahu nih. Biasanya kan kalau kemudian suami istri bekerja bersama-sama, pasti ada konflik yang kemudian terbawa-bawa sampai rumah nih. Ibu ada nggak seperti itu? Atau perbedaan pendapat atau masalah strategi kebijakan perusahaan? Kalau ini sih kayaknya enggak ya. Karena gini, kalau udah dari kecil urusin anak-anak, suami selalu tanya ibu mama dulu gitu. Dia nggak mungkin beda pendapat. Ya, karena nanti anaknya jadi manja gitu ya, nggak bisa. Itu dulu kita udah ada satu suara. Kalau di perusahaan saya harus bersyukur ya, karena Pak Cipto mau saya masuk ke perusahaan, melihat anak-anak udah keluar negeri, dia juga perlu waktu itu udah pisah dengan partner, jadi dia enak ajak istrinya masuk ke kantor ya, dia perlu bantuan dari saya juga. Dan waktu itu saya sendiri tidak pede sebetulnya. Kenapa? Karena saya bilang saya bahasa Indonesia juga nggak bagus. Saya Inggrisnya juga setengah-setengah, yang mungkin bagus juga. Jadi gimana dong? Paling bahasa Mandarin aja. Dia bilang nggak apa-apa, ada sekretaris. Jadi sebetulnya saya masuk kantor boleh bilang saya serabutan. Segala macam dibelajarin. Yang nggak. Jadi saya tuh belajar lagi. Mau masuk kantor dengan tidak ada pengalaman. Jadi baca buku, cari video yang ngajarin marketing, manajemen, segala dibelajarin dulu. Waktu itu di Taiwan banyak video kayak begitu. Saya belajarin, cari buku juga. Dan Ibu tidak malu pada saat itu ya, seorang istri pendiri gitu ya Bu ya, meminta belajar kepada orang lain kan gitu ya Bu ya? Enggak, itu sih buku. Oh itu buku. Tapi di kantor saya juga belajar gitu kan.
baru-baru kan apa juga nggak ngerti ya. Iya, iya. Dan saya nggak takut nanya. Mhm. Kalau nggak ngerti ya nanya. Tidak takut Karyawan dan semua tidak tahu. gengsi. Nggak ada istilah ini. Walaupun Pasti saya sebagai nanya. seorang eksekutif, seorang pemilik, Mm-mm. tidak ada gengsinya Bu nanya karyawan. Nggak ada. Saya di kantor sebetulnya tegas. Mhm. Ya kalau tegas banyak yang takut sama saya ya. Tapi kalau yang udah kenal sama saya sih sebetulnya kekeluargaan sih. Ya di Sumarekon lebih boleh bilang lebih kekeluargaan. Oke. Ya. Selama 1996 sampai sekarang berarti hampir 30 tahun ya Bu. Apa masa terberat dalam hidup Ibu yang juga berurusan dengan kegiatan operasional perusahaan? Waktu saya baru masuk kantor, karena saya juga cepet ya, orangnya mau cepet, dan saya tegas banget, mau cepet, semua takut sama saya. Dan saya melihat, karena saya dari buku nih diajarin, masuk kantor 3 bulan, kalau you mesti dapetin kekurangan. Kalau nggak dapet kekurangan, setelah 3 bulan kamu udah masuk ke dalam, udah terbiasa. Jadi nggak kelihatan lagi kekurangan-kekurangannya. Jadi tentu dalam 3 bulan itu saya terus perhatiin macam-macam masalah karena saya kerja serabutan. Jadi suami nggak batasin saya di mana saya bisa masuk gitu kan. Jadi tentu pertama saya masuk ke marketing dulu, benahin marketing. Nah habis itu yang lain-lain tentu ikut campur gitu ya. Waktu itu saya direktur, jadi masih berkuasa lah, boleh ikut tanggung jawab macam-macam. Dan saya kalau melihat yang nggak bagus, saya bisa pecat karyawan. Jadi tentu pertama pada takut sama saya ya. Dan saya melihat perusahaan waktu itu udah 25 tahun, udah saking ada istilah jual rumah tuh kayak jual kacang goreng, cepet habis. Sehingga karyawan juga merasa satu sombong, satu juga merasa udah puas diri. Jadi kita udah masuk ke comfort zone. Yang paling lucu, saya ketemu direktur kita, saya bilang, kok rumah kita kalau dijual, orang Taiwan itu selalu bongkar tangganya. Karena tangganya ngadepnya pintu. Kita tuh nggak lihat Hong Shui, gitu kan. Jadi bongkar. Jadi kenapa kita bangun rumah nggak boleh robah nih desainnya gitu kan. Terus jawabannya waktu itu proyek manager ya. Dia bilang saya, Bu, kalau robah lagi mesti bayar arsitek lagi, merubah lagi, repot dah. Dia bilang ini aja udah jual kayak kacang goreng, kenapa mesti robah? Itu yang saya kaget. Karena saya lihat, waduh ini udah puas diri semuanya. Bakal kalau kayak gini bisa ketinggalan zaman kita. Orang lain udah maju, kita masih diem di situ. Jadi saya undang banyak guru datang untuk merubah paradigma beku. Berpikir. Paradigma beku yang merasa udah puas. Nah itu tentu mau satu perubahan satu perusahaan, rubah karakter, kebiasaan itu perlu push factor. Ya, push factor yang konsisten. Dan saya bersyukur Pak Cipto dukung saya sepenuhnya. Dengan waktu itu juga ada karyawan yang kirim surat ke Pak Cipto protes ya karena karakter ibu dan bapak beda total. Secara terbuka. Kirim surat terbuka, iya karena atas nama. Ya, dia bilang ikut Pak Cipto udah sekian tahun. Sekarang ketemu istrinya nggak tahan sama istrinya yang begini gitu kan. Saya dipanggil Pak Cipto, ini kenapa nih gitu kan. Ini ya saya bilang ya habis konyol sih dia gini-gini gitu. Saya cerita dan Pak Cipto serahkan saya beresin sendiri. Nggak ikut campur. Jadi nggak mungkin ikut campur Pak Cipto. Lalu apa yang Ibu lakukan? Iya, saya biasa aja. Tapi saya nggak ngapa-ngapain. Saya diamin aja. Karena saya udah rasa, saya udah kasih dia masukan, dia harus perbaiki diri. Ya udah gitu. Berarti itu adalah yang terberat ya Bu, yang Ibu lakukan di Sumarekon selama ini? Bukan hanya itu, banyak ya. Kalau lagi zaman waktu-waktu itu ya, waktu itu mungkin istri ibunya masih belum merasa, dia belum merasa ibunya punya wibawa. Jadi berani di rapat, berani beda pendapat. Dan enggak, saya nggak setuju kayak gitu. Ada gitu-gitunya. Seperti ada karyawan yang di Serpong waktu itu kita lagi susah, 98 kan berat ya. Jadi ada karyawan kita yang kasih suggest untuk
eee, tanam pohon dari kecil, nursery, supaya nggak usah beli pohon mahal-mahal, nanti udah gede gitu ya. Tapi atasannya langsung veto waktu itu, udah nggak setuju. Udah nggak setuju, nah ini karyawan saya nggak penasaran. Jadi rapat sama saya waktu itu rame-rame, dia keluarin lagi kata-kata ini, mau bikin ini. Nah terus, yang itu, bosnya itu tentu nggak terima dong, kok liwatin dia kan maksudnya ke saya. Langsung veto di depan saya. Nah saya kaget terus terang, kok bisa nggak sopan gitu kan. Air mata udah bergelinang. Tapi Air mata siapa? air mata saya. Oh, Udah Ibu air mata merasa tersakiti, iya tersinggung dong, sebenarnya Bu kaget ya? gitu kan, kaget gitu, bukan kaget. Iya. Terus saya langsung, ke kamar mandi, ke toilet, tenangin diri, terus saya balik lagi. Balik lagi, rapat terusin. Setelah rapat, saya panggil yang tadi, ibu yang tadi, gimana mengenai nursery? Kita bahas. Terusin lagi. Terus tadi bosnya langsung bangun. Nah, lagi saya dari toilet balik, semua orang udah diem. Karena merasa, waduh ibunya pasti ngamuk. Udah tersinggung. Tapi saya tenang aja, dengan rapat diterusin aja. Nah udah selesai, besokannya ada sebar isu bahwa yang bersangkutan bilang mau berhenti, mau pindah kerjaan. Karena dia pikir pasti saya pecat, saya lapor ke bapak. Ya dong, pastilah. Ibunya udah kesal gitu kan. Nah jadi dia jalan dulu. Bilang lepas isu bahwa mau keluar. Nah saya ngadep Pak Cipto. Saya bilang seandainya dia kasih surat minta pengunduran diri, tolong diterima. Jangan ditahan. Itu sebenarnya ditahan. Terus Pak Cipto, waduh, kalau nggak dia siapa yang gantiin? Saya bilang yang ini ada orang lain nih. Nggak bisa, dia sibuk, nggak mungkin gini. Kalau dia nggak bisa, saya yang pergi. Saya yang ke sono. Di Serpong. Padahal saya baru. Berani-berani. Kalau nggak bisa saya yang ke sono. Gitu. Akhirnya ya Pak Cipto diam. Ya terserah saya lah artinya. Terus besokannya, emang saya udah kasih tugas sebelumnya. Kasih yang tadi. Untuk orang. Dia nggak ada berita mau dipecat dia. Nggak ada. Dan dia sore ketemuin saya. Kasih laporannya. Yang saya minta. Oh saya bilang oke, terima kasih. Udah liwat. Sejak itu ya orang ini ya benar-benar enggak sama saya, ternyata saya tidak dendam. Saya bukan orang yang lapor suami langsung suruh pecat orang seenaknya, enggak gitu juga. Tapi akhirnya dia sama saya baik kok. Kalau saya baca ya berarti ibu itu punya sebuah tantangan yang dihadapi, yaitu bagaimana mendapatkan respect dalam perusahaan. Baru pertama, apalagi ibu sebagai seorang yang baru, misalnya bukan baru ya, pada saat itu setengah umur perusahaan ibu bergabung, tapi ibu posisinya ada juga seorang istri dari pemilik. Dia orang nggak pernah kenal saya, jarang saya keluar. Saya kalau bukan acara akhir tahun itu saya nggak ikut. Jarang ke kantor juga. Jadi ibu pribadi yang teguh pada prinsip. Iya, benar. Yang tadi saya bilang ya, itu ya Bapak itu ya, yang lapor ke Pak Cipto. Ternyata setelah 25 tahun, kan saya masuk kantor kira 22 atau 23 tahun ya. Nah kita 25, peringatkan 25 tahun. Dia semua lagi bikin satu buku, Bapak dan Ibu. Kasih testimoni. Nah di dalam situ dia lucu, dia cerita. Saya udah ikut Pak Cipto berapa puluh tahun. Gini. Tapi dengan Ibu yang beda total karakter dengan Bapak. Tapi untung saya bisa menyesuaikan. Dan bisa ini. Dia udah baik sama saya. Dengan kecukupan finansial, kecukupan dalam segala hal, keluarga dengan Pak Cipto, dengan anak-anak ibu yang sekarang juga sudah bergabung dengan usaha Sumarekon. Ibu masih memilih untuk mendedikasi waktu untuk kegiatan sosial. Terus terang saya saya udah ikut Suci. Saya merasa saya kurang waktu untuk Suci. Saya hanya satu yang saya jalankan benar-benar dari saya adalah celengan bambu. Karena saya bilang master, kalau cari sumbangan besar, saya belum bisa. Belum bisa merendahkan diri untuk cari sumbangan. Nggak seperti Pak Agwan, hebat ya. Saya belum bisa. Terus, tapi dengan master bilang celengan bambu, saya senang sekali. Karena uang kecil itu, wah saya kesempatan saya. Karena karyawan kita banyak, dan juga perumahan kita banyak, saya bisa ngajak warga kita untuk ikut
nyumbang celengan bambu. Coba konsep celengan bambu ini apa ya Bu ya? Bagi pemirsa yang juga belum Iya, terlalu celengan paham bambu itu program ini. adalah kita ajak warga untuk ikut berbagi. Uang kecil, ya mungkin waktu itu uang parkir, Ya. 200, 300, Ya. boleh aja, terserah. Jadi tiap hari, master maunya tiap hari kita tuang uang kecil masuk ke celengan. Itu menumbuhkan cinta kasih di hati kita. Berarti ini masing-masing keluarga Masing-masing keluarga. punya celengan bambu. Punya Di celengan mana bambu. uang sisa Iya, dicelengkan tiap hari. iya. Dan kemudian Kemudian kalau kita dulu sebulan sekali, belakangan adalah dua bulan sekali. Nah Jadi itu sekarang sebetulnya kalau Pak Robert mau nanya saya kebahagiaan saya paling tinggi yang saya dapatkan adalah sukses saya kita celengan bambu. Kita jual rumah Serpong, sold out. Nah terus karyawan saya telepon, Bu kita sold out nih. Iya. Jawaban saya apa? Oh iya congratulations. Cuman satu kata. Biasa aja gitu ya Bu ya. Iya. Happy-nya biasa aja ya. Biasa aja. Tapi Iya. ini celengan yang kecil, uang kecil itu saya bahagianya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya bukan lihat nominal ya. Kalau nominal kan jual rumah lebih banyak loh. Ya. Tapi saya lihat tuh saya berhasil mengajak banyak orang berbuat baik. Itu yang saya rasa. Itu kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan yang luar biasa. Nah ini menarik Bu, policy Sumarekon Bu. Saya dengar ada policy anti selingkuh. Oh. Bener gak Bu? Betul. Itu berlaku untuk siapa saja? Untuk siapa saja tentu. Untuk semuanya? Semua. Sampai ke direksi? Iya of course. Jadi dari top sampai ke bottom? Yes. Direksi juga termasuk? Tentu. Pasal anti selingkuh itu? Pasal 41. Pasal 41? Iya. Dalam peraturan perusahaan Ibu hafal ya? Iya dong. Ini saya hafal kalau Ya, yang ini. Siapa yang Yang buat? lain gak tahu. Siapa yang buat? Itu tambahan saya. Oh Ibu yang buat? Ibu yang masukkan? Masukkan. Jadi Karena apa isinya? pasal 41 itu sebetulnya pasal untuk korupsi. Gak boleh korupsi, gak boleh apa gitu ya. Ya. Karena waktu itu ya di perusahaan tuh banyak ya terjadi keselingkuhan. Ya nanti. Ini selingkuh antar karyawan? Antar karyawan atau di luar. Jadi udah punya istri di luar, punya pacar kayak gitu-gitu ya. Sering terjadi. Oke. Nah saking saya gemesnya ya. Jadi saya tuh akhirnya saya bikin aturan ya itu pasal 41 yang gak boleh selingkuh. Ya. Nah gak boleh selingkuh gimana jalannya dong ya. Betul. Jadi saya minta juga, komitmen. Saya minta komitmen kepada semua karyawan. Bikin satu tanda tangan. Oke. Nah, jadi gak boleh selingkuh. Berani gak? Gitu ya, tanda tangan gak boleh selingkuh. Kalau selingkuh ya, apa konsekuensinya? Tanpa pesangon dipecat. Wow. Nah terus anak buah ada takut juga. Ibu ntar kalau kupingnya tipis kan dengar orang cerita gitu ya. Yeah. Saya bilang saya gak mungkin. Karena saya tahu gak ada yang mau lapor biasanya kalau dengar isu-isu ditanyain gak ada yang mau ngomong. Karena ini kan suap makan orang ya. Apa sih? Ceruk nasi. Ceruk nasi orang. Gak ada yang mau lapor tentu yang enak lah segala macam. Tapi saya akan ngecek dari semua. Dari mana-mana. Oke. Supaya saya kepastiannya saya mesti tahu dulu. Dan sudah ada belum yang kena Bu? Ya pernah ada. Besar. Udah pernah. Habis itu udah gak ada. Habis itu gak ada. Gak ada. Terus waktu itu alasan apa? Karena ada yang nanya saya, Bu, kenapa mau? Ini kan urusan rumah tangga orang. Ya. Kok ibu ikut campur istilahnya? Ya. Nah, saya bilang gini, kalau orang selingkuh, pasti dia korupsi waktu. Ya, pulang jam 5:30, jam 5 udah lihat-lihat loceng nih, ini mau jadi jam, janji siapa nih, mau ketemu di luar, kan gitu ya. Mungkin segala macam. Excited, gak bisa otaknya gak kerja. Udah mikirin ntar mau ketemu siapa gitu. Itu namanya korupsi waktu. Iya. Oke. Tapi satu lagi korupsi uang. Karena dia perlu duit banyak kan. Pasti korupsi uang dong. Nah, ini ada kepentingan perusahaan. Jadi saya minta ini harus dijalani perusahaan kita. Dan juga akhirnya saya kasih waktu 2 bulan untuk penyelesaian. Jadi dalam 2 bulan kalau emangnya rasa mau beresin, selesaikan. Setelah itu saya udah pemutihan. Saya gak mungkin nanya lagi. Ibu ini beneran itu Ibu ya, Iron Lady Bu. Iron Lady. Iron Lady. Saya tetapkan, walaupun ditentang, saya gas terus. Kata ini saya udah lupa. Emang dulu ada yang bilang saya gitu, saya lupa sih, bener. Iya, Iron Lady Bu itu. Tapi itu sesuai dengan value perusahaan.
Betul ya, Ya, Bu, ya. Sesuai dengan value value perusahaan, perusahaan. value pemilik juga, Bu. Karena Ya, sampai sekarang juga terbukti Somarecon bertahan, bertumbuh ya dengan value-value seperti itu. Apa achievement yang sudah tercapai dalam hidup Ibu atau mungkin achievement yang belum tercapai yang ingin Ibu capai? kalau namanya achievement adalah tanggung jawab ya. Mhm. Dikasih tanggung jawab untuk kita jalankan. Ya. Ya kalau di rumah tangga tentu saya achievement saya untuk urusin anak saya supaya sekolah benar, pulang mau bisa mengabdi kepada perusahaan, bisa berbakti kepada orang tua ya. Nah bersyukur anak saya dua-duanya juga cukup inilah baik ya sampai Ya. sekarang. Kedua kalau di perusahaan saya achievement saya ya saya jalankan suami saya punya pesan yang nilai-nilai perusahaan kita harus turunkan kepada karyawan semuanya. Supaya bisa terus berbuat yang terbaik untuk negara kita juga. Kita bukan hanya bikin rumah, bikin toko, ruko, kita mau bangun kehidupan yang indah ya. Terus ketiga, achievement saya yang suami saya kasih saya tugas. Bahwa untuk membantu saya, membantu dia, membantu suami saya menjalankan sekolah terpadu Pahwa yang sudah ditutup 42 tahun. Yang dihidup kembali dengan alumni-alumni Pahwa dengan suami saya di Gading Serpong. Sekarang udah buka branch di Bekasi. Ya. Sekolah Pahwa itu adalah trilingual, Mandarin, Inggris, Indonesia, dan budi pekerti yang penting. Ya, ini saya rasa tanggung jawab saya yang saya jalankan. Kalau di achievement ya saya rasa ya. Apa yang belum ada tercapai? sedikit. Ada yang belum tercapai, Bu? Ya terus majukan Pahwa tentu. Terus majukan Pahwa. Iya. Ya. Tentunya untuk generasi muda Indonesia. Iya ya, dong, tentu, kan? tentu. Dimana dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Penting, budi pekerti itu penting sekali dengan AI maju sekarang. Kalau anak-anaknya nggak ada akhlak yang baik, itu bahaya sekali. Ya bahaya sekali. Karena AI bisa nggak usah sekolah juga bisa jawab. Nah itu berarti nggak ada integritas lah ya. Bahaya sekali. Betul. Kita mau kembangin lagi di daerah kita. Pengurus Pahwa yang udah sepuh rasa nggak kuat lagi. Sehingga Somarecon yang bangun sendiri. Sekolah trilingual juga. Namanya Sedaya Bintang di Bandung. Wah, iya. luar biasa Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili untuk segala. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lelewati Harjo. Terima kasih Ibu. Terima kasih.